kalau zaman sekarang, anak sekarang nggak tahu kalau misalnya dulu om yang satu ini punya boy band ya. Jadi aku tuh cari formula apa ya yang kira-kira bisa dimakan sama penikmat sosial media sekarang gitu. Akhirnya menemukan si Seblak ini dan dinobatkan jadi duta Seblak Indonesia. Iya, duta Seblak. Jadi ya happy banget lah, maksudnya ada celah di mana supaya anak-anak sekarang juga mengenal aku lagi. Gitu. Iya. Halo guys, kenalin aku Cici Keriting Asuransi dengan Ellen. Dan hari ini adalah podcast pertama aku. Dan narasumber kita adalah Rafael yang biasa dipanggil Cecok. Hai Cecok. Hai, sehat Ci. Ya, apa kabar Cok? Baik dong, puji Tuhan, baik. Iya, kita udah lama banget nggak ketemu ya. Betul, ketemunya online terus ya Ci. Iya. Gimana kabarnya? Kabarnya puji Tuhan baik, semuanya baik lah, puji Tuhan sekarang. Nah kan kalau kita kenal Cecok ini, mungkin kalau angkatan milenial taunya di band Smash ya. Nah tapi kan kalau sekarang viral tuh kerja Seblak gitu. Iya benar. Orang lain kalau zaman sekarang, anak sekarang nggak tahu kalau misalnya dulu om yang satu ini punya boy band ya. Ya apa ya? Sebenarnya seneng banget karena kan kita sebagai entertainer itu gimana caranya untuk mempertahankan eksistensi itu harus masuk ke generasi sekarang tuh seperti apa gitu. Jadi kemarin secara kebetulan nggak sengaja akhirnya menemukan si Seblak ini dan dinobatkan jadi duta Seblak Indonesia. Iya, duta Seblak. Jadi ya happy banget lah, maksudnya ada celah di mana supaya anak-anak sekarang juga mengenal aku lagi. Gitu. Iya, oke. Boleh cerita nggak awal mulanya bisa ke bisnis kuliner ya? Dan khususnya Seblak, boleh cerita nggak, Cok? Jadi sebenarnya yang tadi aku bilang, aku tuh nggak sengaja sebenarnya, Ci, karena waktu itu memang ya yang aku bilang gimana caranya supaya mempertahankan eksistensi, terutama di sosial media kan sekarang apa-apa sosial media. Jadi aku tuh cari formula apa ya yang kira-kira bisa dimakan sama penikmat sosial media sekarang gitu. Jadi waktu itu lagi coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Akhirnya pas lagi nyoba review makanan, ternyata lumayan. Maksudnya sebelum Seblak juga aku sempat review makanan juga. Cuma makanannya aneh gitu, kayak makan nasi pakai es krim, makan nasi pakai apa gitu ya. Cuman kayak kurang masuk juga, orang-orang kayaknya nggak terlalu suka yang ekstrim gitu. Dan akhirnya aku ya udahlah nyampah aja makan apa, aku videoin, terus aku posting ke sosial media. Akhirnya satu ketika waktu itu dapat makanan Seblak, ada aku yang bikinin di Garut. Nah terus udah gitu aku nggak sengaja posting, ternyata responnya bagus banget waktu itu, dan bukan bagus banget, itu kayak nge-boom banget gitulah pokoknya waktu itu. Jadi dari situ sebenarnya juga nggak kepikiran untuk dibisnisin si Seblaknya ini. Jadi waktu itu aku yang kayak ya udahlah sekedar konten aja. Cuma banyak teman dari manapun juga kasih masukan, kenapa lu nggak jual aja nih Seblak gitu. Maksudnya ini peluang bisnis juga buat lu, sedangkan aku juga kayak kalau di dunia bisnis nggak yang terlalu ngerti banget gitu. Sebenarnya punya rumah makan di Garut geprek, tapi kan itu juga adekku yang urus bener. Jadi terus aku sempet kayak aduh maju mundur, coba atau enggak, tapi aku kayak memberanikan diri bilang ke adik gua kayak ayo kita cobain lah, maksudnya kecil-kecilan aja gitu, cobain. Kalau misalnya ya pasti kan setiap usaha juga ada trial and error lah, kita trial and error dulu gitu. Awal-awal juga kacau banget sih. Iya. Gitu. Udah cobain belum Seblaknya? Seblaknya enak loh. Nah, cobain. Seblaknya pedes enak. Aku inget sih waktu itu waktu pandemi ya, kita kan kebetulan kita dalam satu komunitas yang sama. Terus waktu itu kebayangkan waktu pandemi kan mungkin job juga nggak ada ya buat artis nggak ada gitu. Banget. Nah waktu itu saat lagi sepi job gitu, Cecok ngapain aja tuh? Ada kegiatannya? Ya untungnya tadi yang kata Cici bilang, kita bertemu seminggu sebelum pandemi ya Ci. Iya betul. Seminggu sebelum pandemi akhirnya menemukan komunitas yang akhirnya menguatkan aku pada saat pandemi gitu. Jadi pada saat pandemi memang benar-benar aku yang kayak bingung banget mau ngapain gitu. Berharap masih ada sedikit job yang masuk, tapi ternyata enggak. Jadi ya waktu itu kegiatan yang bisa dilakuin cuma olahraga di rumah. Terus udah gitu kayak mikir putar otak gimana ya caranya supaya ada income, tetap ada income.
selama kita diem di rumah nggak diem aja, karena kan semakin hari pengeluaran juga harus masih tetap biaya apartemen dan lain sebagainya masih harus tetap berjalan. Jadi waktu itu lihat teman-teman scrolling di sosial media pada jualan juga tapi betul. Belum jualan seblak ini. Waktu itu kan jualan yang bacil, bakso aci. Itu yang aku yang kayak bener-bener bikin sendiri di rumah, nganter-nganterin sendiri, belanja sendiri. Itu sih yang dilakukan. Dan bacilnya juga enak sih. Tapi jangan bilang minta dibikin, susah ya. Aduh, susah banget. Karena susah sekarang. Jadi seblak aja ya kalau sekarang. Seblak aja. Nah, terus kalau momen yang paling nyangkut nih di hati waktu masa-masa pandemi itu tuh apa aja tuh? Momen yang paling nyangkut pastinya semakin dekat sama Tuhan. Saksi hidup saya. Pada saat pandemi aku dibaptis juga kan waktu itu, terus kayak quality time sama Tuhannya jadi lebih banyak lagi, Ci. Maksudnya kayak mungkin kalau orang nanya ke aku gitu, gimana pada saat pandemi, nggak ada yang kayak mengeluh atau apa, mungkin keluhannya kayak pekerjaan atau, tapi lebih banyak bersyukurnya karena aku punya waktu yang sangat banyak sama Tuhan gitu pada saat itu. Ada nggak perasaan kayak takut, khawatir gimana nih nanti kalau selama pandemi kan sepi job ya, terus nanti harus mulai dari nol lagi gitu sebagai artis ya, terutama sebagai manusia pasti ketakutan pasti ada terus ya, Ci. Dan tapi untungnya makanya bersyukur ketemu Cici dan komunitas yang lain, setiap minggu kita ngobrol pasti dikuatin lagi. Jadi ketakutan, kekhawatiran itu waktu itu mungkin yang aku takutin tuh kayak wah kayaknya ini bener-bener karir aku akan berakhir gitu. Karir aku akan berakhir, aku bakal jual aset-aset aku yang ada di Jakarta, aku pulang lagi ke Garut. Ketakutan yang seperti itu, tapi ternyata puji Tuhannya semua nggak terjadi gitu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut lagi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ada beberapa pertanyaan dari tetangga-tetangga cocok nih. Yang pertama nih, Rafael, kamu lebih enjoy bekerja sebagai entertainment atau mengembangkan usaha seblak? Dua-duanya, Ci. Dua-duanya. Kalau bisnis aku sekarang mengembangkan usaha seblak lebih ke banyak belajar lah, Ci. Maksudnya belajar tentang bisnis itu seperti apa. Tapi kalau di entertainment itu emang udah jiwa aku dari dulu kan suka seni, jadi kayak mau sampai kapanpun juga nyanyi pasti akan terus dijalanin sih. Jadi selama masih ada kesempatan, ada opportunity di dua-duanya, ya udah jalanin aja. Terus, nah selain seblak, usaha apa yang kini Caca jalanin? Selain seblak, sebelum seblak juga aku punya usaha ayam geprek. Tapi sekarang lagi berpikir lagi untuk punya bisnis yang lainnya, kayak pengen punya bisnis di bidang fashion juga, pengen mengembangkan bisnis F&B juga selain seblak gitu, di luar cemilan-cemilan ini tuh pengen juga kayak apalagi yang bisa dibikin, apalagi sekarang kan aku lagi ikut bazar-bazar, Ci. Kayak seru banget gitu kalau misalnya di bazar itu ada beberapa produk aku yang ikut gitu. Jadi kayak lagi brainstorming sama Ade juga, kira-kira menu apa yang bisa dijual lagi, dan cari partner bisnis siapa lagi yang bisa diajakin gitu. Oke. Seru ya. Nah ini kan cocok kan mulai bisnisnya dari nol ya berarti ya. Tadi ayam geprek sama seblak gitu. Ada perasaan gengsi nggak sih dibanding sama artis-artis lain? Karena kan ini kayak nyambi gitu kan. Gitu. Aduh, kalau gengsi sebenarnya nggak ada sama sekali, Ci. Karena memang aku berpikir juga dari semenjak aku masuk dunia entertain ini tuh harus punya plan-plan yang lainnya gitu. Jadi kayak aku sadar banget kalau si dunia entertainment ini tuh pasti kan berputar terus gitu ya. Kadang kita lagi rame job, kadang kita nggak ada job sama sekali. Nah gimana caranya supaya si job ini ketika lagi nggak ada tuh kita punya pegangan yang lainnya gitu. Jadi kayak sambil belajar juga, dan bisnis aku juga nggak yang sekaligus kayak modal gede dar gitu, nggak, pelan-pelan aja lah. Pokoknya belajar jadi mau memulai bisnis baru sebagai pengusaha baru lah ya. Benar. Kalau sebagai pebisnis baru lah ya. Nah, yang paling penting buat survive itu apa, Cok?
yang paling penting buat survive itu sekarang tuh kayak bisnis kuliner pun juga Ci kan memang perputarannya cepat banget, banyak banget makanan-makanan yang baru gitu. Sedangkan aku kan yang orang taunya cuma seblak gitu. Tapi gimana caranya supaya ada inovasi-inovasi baru, yaitu itu yang aku bilang. Jadi harus tetap belajar, harus tetap kayak saling bertukar pikiran dengan orang-orang gitu, nggak menutup diri yang kayak ya udah gua sempat viral nih seblaknya, ya udah orang-orang sih nggak perlu ngasih masukan ke gua atau kayak gimana, kalau ada yang ngasih masukan ditepis-tepis nggak, tapi memang kita sama-sama belajar gitu. Jadi kita memang harus berinovasi juga, ini seblak tuh harus ada menu baru apalagi gitu. Jadi memang ya salah satunya untuk survive ini ya untuk belajar terus. Kalau misalnya Cece jalan-jalan nih ke luar negeri, misalnya ke Korea atau ke Jepang gitu, sambil ini nggak sih lihat-lihat makanan apa misalnya yang bisa diterapin di si seblak, misalnya bumbunya ditambahin atau apa gitu? Pasti suka Ci, kadang-kadang aku tuh malah lihatnya kayak ini di serve-nya kayak apa ya untuk lebih menarik gitu kan. Mereka pasti punya hal-hal yang untuk mungkin makanannya sih terlihat biasa tapi di packagingnya dengan semenarik itu, jadi orang-orang pengen beli. Kadang ada yang misalnya pakai tempat makannya tuh yang lucu gitu, jadi orang-orang tuh sebenarnya kayak pengen beli tempat makannya, tapi ketika dicoba pun juga ternyata makanannya enak gitu ya. Kadang suka survei iseng-iseng juga suka sih. Terus ada strategi bisnis khusus nggak misalnya untuk supaya seblaking itu benar-benar dikenal seantero Indonesia gitu ya, se-Nusantara. Makanya kan sekarang keliling-keliling ke luar pulau kan. Kalau strategi khusus kayaknya nggak ada yang khusus-khusus banget gitu, karena memang aku pun juga masih kayak kalau dibilang masih awal banget di dunia bisnis ini, masih banyak nggak tahu gitu sebenarnya. Cuman ya puji Tuhannya aku dikasih platform sosial media yang punya followersnya lumayan gitu. Jadi memang mungkin aku mengembangkannya di kayak bikin konten-konten gimana supaya menarik gitu. Kadang-kadang kalau misalnya sekarang aku ikut bazar gitu, ketika kita loading barang aku ikut terjun langsung, dan itu tuh makanya setiap pebisnis apapun tuh menurut aku yang kebanyakan orang yang sukses tuh yang ownernya ikut turun langsung ikut terjun langsung. Bahkan pekerjaan karyawan pun juga kayak dikerjain juga lah sama kita, nggak pandang maksudnya karena gue owner ya udah gue cuman kayak mantau aja gitu. Kalau di bazar juga aku seneng kayak jadi kasir terus bikin makanannya gitu. Jadi dia suka ngulek sendiri loh. Seru gitu. Jadi dan itu pun juga bisa dijadikan konten. Jadi ya ada hasilnya lah gitu untuk kayak kerja terjun langsung juga. Ya. Tadi kan Coco bilang juga kan, jadi kalau di dunia entertain sama bisnis seblak ini mau dikerjakan dua-duanya. Nah kalau cara ngatur waktunya gimana tuh Cok? Cara ngatur waktunya cara ngatur waktunya ya harus pintar-pintar, tapi aku tuh makanya si bisnis seblak ini tuh aku kait-kaitkan lagi dengan dunia entertain aku. Kayak kemarin bikin single tentang seblak gitu. Jadi memang berkaitan gitulah, job aku dua ini tuh bisnisnya jalan, entertainnya juga jalan. Jadi orang-orang juga kemarin banyakan juga kalau dulu kan ngundang off airnya ngundang nyanyi gitu. Sekarang kebanyakan orang-orang ngundang off airnya masak untuk gitu. Masak tapi tetap ada entertainnya. Maksudnya orang-orang juga kayak pengen ketemu Mamang Rafaelnya tuh ada entertainnya seperti apa gitu. Jadi kalau bagi waktunya sih ya kebetulan dibantu juga sama manajer aku juga, jadi mereka kayak jadi dia yang bisa ngatur waktunya dengan baik. Kalau bicara bisnis itu nggak lepas dari atur keuangan gitu ya. Nah, hal yang paling besar apa tuh yang bisa dipelajari pada masa Coco jobless kemarin tuh waktu pandemi? Waktu itu tuh aku nggak pernah punya tabungan yang khusus untuk kayak misalnya ada biaya tak terduga gitu Ci. Jadi kayak tabungan kalau masuk, nah itu jeleknya tuh waktu itu tuh kalau misalnya punya uang tuh langsung kayak pengen ini, pengen itu, nggak mikirin kayak tiba-tiba kayak kemarin ada pandemi gitu, atau misalnya tiba-tiba jobnya sepi gitu, nggak mikir ke situ. Sebenarnya waktu itu tuh kayak yang penting kalau misalnya ada uang masuk, sebelum ada uang masuk tuh lagi pengen ini langsung dibeli gitu. Jadi memang kayak nggak ada tabungan sama sekali lah. Makanya waktu pandemi kemarin tuh sempet di tabungan aku tuh cuman kayak beberapa ratus ribu. Itu yang bikin ketar-ketir banget gitu. Jadi mungkin sekarang tuh pelajarannya ya aku selain punya misalnya ada uang masuk gitu, aku punya tabungan sendiri yang memang nggak boleh diganggu gugat sama sekali gitu. Berarti sekarang tuh cara mengatur keuangannya ada kayak
bikin budget nggak misalnya berapa persen untuk apa, berapa persen untuk apa gitu? Kalau budget nggak ada sih, cuman ya itu tadi maksudnya pokoknya ada satu tabungan nggak boleh kurang dari sekian gitu. Kalau misalnya udah kurang dari sekian tuh udah lumayan deg-degan nih. Jadi gimana caranya supaya tetap si nominalnya tuh di sekian gitu. Jadi kayak udah pikir kalau nanti kalau ada ini udah ada perhitungannya gitu Ci kalau sekarang. Terus Coco main investasi juga nggak? Investasi iya dong. Apa ininya biasanya? Investasi kalau kemarin tuh pas dapat berkat ya investasi ke properti pastinya, terus investasi asuransi juga itu dari dulu banget aku sih udah lama banget lah asuransi mama, asuransi pokoknya semua adik-adik juga semua aku sudah punya asuransi ya. Oke. Nah, kalau mindset tadi kan Coco cerita nggak punya dana darurat apa segala macam itu ya. Nah, mindset dana darurat dan proteksi diri itu selain tadi menabung berarti asuransi, terus apa lagi? Asuransi apa? Asuransinya jenisnya apa? Oh, asuransinya kalau aku pribadi semuanya, aku ada asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, asuransi jiwa udah ada semuanya. Mama pun juga asuransi kesehatan, asuransi jiwa udah ada semuanya. Gitu. Bukannya kayak nggak mau, mungkin banyak orang yang kayak berpikir lu nggak asuransiin orang tua lu, asuransi jiwa lu pengen dapat untung gitu. Tapi kan enggak juga. Maksudnya kita berpikir ketika nanti kalau misalnya ya puji Tuhan kalau misalnya penghasilan kita masih banyak, tapi kalau misalnya enggak kan kita malah memikirkan yang terbaik untuk orang tua kita. Gitu sih. Oh ya, dulu kan tadi Caca bilang kan punya asuransi sakit kritis ya. Terus kan karena kita satu komunitas juga kan, Caca juga tahu ya, aku pernah mengalami kanker payudara dan waktu itu aku belum punya asuransi penyakit kritis gitu. Jadi puji Tuhannya kan di cover sama asuransi kantor ya, gitu. Tapi begitu pentingnya asuransi penyakit kritis untuk kita gitu. Jadi bisa cover di saat yang nggak terduga kan, siapa yang mau sakit ya, gitu. Kalau menurut Coco ya sebagai anak muda nih, buat punya perlindungan keuangan tuh seperti apa tuh? Bukan cuma buat muda dong, kita mah muda terus ya. Muda terus. Terus bukan cuma buat hari ini, tapi kalau misalnya untuk ada hal-hal yang nggak terduga nih, kayak seperti gue tiba-tiba sakit gitu. Iya, banyak banget sih di kalangan teman-temanku yang jauh umurnya di bawah aku tuh kadang-kadang kalau misalnya mau memutuskan punya asuransi tuh kadang-kadang dibilangin sama orang tuanya, buat apa? Kamu ngedoain kamu sakit nanti gitu. Aku sih udah maksudnya saksinya udah ngalamin banget, untungnya banget kalau punya asuransi gitu. Ketika kita bolak-balik ke rumah sakit gitu, bahkan pada saat waktu itu aku nggak ada uang banget gitu, udah nggak deg-degan lagi gitu. Jadi udah tercover semuanya sama asuransi. Jadi mungkin pemikiran orang tua itu tuh apa ya? Aku sih banyak bilangnya ya udah lu mendingan sisihin aja duit lu untuk asuransi gitu, daripada nanti keteteran banget lo. Maksudnya biaya untuk kesehatan ini tuh nggak cuman 1 juta 2 juta, bahkan bisa berpuluh-puluh juta. Jadi kebayang kan, kalau aku sih nggak rela ya ngeluarin uang untuk ke rumah sakit berpuluh-puluh juta. Bahkan bisa ratus-ratus juta. Betul, bahkan bisa beratus-ratus juta. Mendingan sekarang kita nyisihin kayak berapa, mungkin kalau yang masih muda-muda kan preminya belum terlalu mahal ya Ci. Maksudnya jadi kayak mendingan dari semenjak muda, kalau udah tua nanti preminya semakin mahal, semakin berat, semakin nggak rela juga keluarinnya gitu. Jadi sebelum terlambat tuh aku bilang kayak lu mendingan lu harus punya asuransi. Gue bener-bener kayak ketolong banget lah ketika kemarin dioperasi inilah apa-apa segala rupa tuh memang benar-benar ke cover semua sama asuransi. Jadi sepenting itu sih menurut aku. Iya. Nah buat kamu yang masih muda dan masih sehat ya, dengerin apa kata Coco ya. Harus iya, banget. Betul. Terakhir ya Cok, mungkin Coco punya pesan untuk teman-teman tuh yang sekarang mungkin ngerasa kehilangan arah atau lagi ada di titik terendah gitu. Pesannya apa ya? Percaya, maksudnya Tuhan tuh kasih kita akal, pikiran, kreativitas, itu pasti setiap orang udah dikasih itu masing-masing gitu. Tergantung kitanya yang mau mengembangkan itu semuanya yang udah Tuhan kasih tuh kita harus bisa mengelola dengan baik gitu. Jadi bohong banget kalau misalnya sekarang kita bilang aduh gue sih nggak bisa ngapa-ngapain, apa yang bisa gue lakuin. Sebenarnya ada yang bisa dilakuin. Jadi nggak perlu, maksudnya nggak perlu ya kayak aku gitu berbisnis nggak perlu punya modal yang besar dulu, tapi kita bisa mulai apa yang kita punya dulu gitu Ci. Jadi apapun itu
semua orang pasti bisa lah bertahan hidup asal asal dari dalam diri kitanya yang mau gitu. Jadi percayalah ketika kita dalam titik terendah, semua bisa kita lewati, tergantung kitanya juga. Iya. Gitu. Dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari apa yang ada di tangan kita ya. Betul. Lakukan gitu ya. Lakukan. Nah, kalau misalnya balik lagi ke masa sebelum pandemi gitu ya. Apa nih yang bakal Coco siapkan tuh supaya bisa menghadapi pandemi dengan tetap punya tabungan dan sebagainya gitu? Ya mungkin aku dulu terlalu terlena dengan apa yang udah aku dapetin gitu. Mungkin waktu itu puji Tuhannya Tuhan kasih kayak aku dikenal sama orang, jobnya lumayan banyak gitu. Aku tuh bener-bener kayak stuck di situ. Udah tenang aja lah. Mungkin nanti juga selamanya akan seperti ini gitu. Jadi mungkin kalau sekarang lebih prepare lagi. Jadi meskipun sekarang sebelah lagi rame, tapi aku nggak terlena sama ini. Aku harus berpikir lagi ke depannya gimana caranya. Karena aku nggak mau hidup susah lagi. Bener-bener kayak itu ya. Benar-benar bikin stres, tapi ya puji Tuhannya bisa terlewati dan sekarang udah punya planning ke depannya seperti apa. Jadi mengelola keuangan, kita punya tabungan, tapi kita juga punya dana yang dialokasikan untuk dilakukan apalagi. Jadi kalau ada sesuatu terjadi tiba-tiba gitu ya, udah tersedia ya? Sudah tersedia. Iya. Oke, terima kasih ya Coco ya untuk waktunya. Terima kasih, Ci. Udah bisa datang di podcast pertama gue loh. Sama-sama, terima kasih. Gitu. Nah teman-teman semua, kita udah dengar tadi ya dari Coco. Jadi untuk anak-anak muda masih sehat gitu ya. Segeralah miliki proteksi untuk kesehatan dan juga untuk melindungi keuangan supaya masa depan itu benar-benar cerah gitu ya. Itu saja, tunggu podcast saya berikutnya ya di Cici Kriting Asuransi ya. Terima kasih. Terima kasih.